saya ya Kak mau nanya, misalkan kalau seperbuatannya tuh nggak baik kan ya, terus pakai hijab bagus nggak? ngomong-ngomong kan saya udah lumayan lama nih basa-basi. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya penasaran deh, pengen banget ngelihat kakaknya pakai hijab. Mau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zafirda TV. Salam santun. Seperti biasa, kembali lagi dengan konten-konten seperti yang kalian lihat biasanya. Mungkin di sini jalan Firda untuk dakwah itu kan gak harus materi. Apa sih maksudnya? Gak harus gak harus materi saja, tetapi juga perbuatan, tindakan, sikap. Jadi seperti biasa Firda akan membuat konten cari-cari wanita di luar sana ya, intinya di tempat umum, tadi kafe, dan dimana nantinya yang seperti yang kalian lihat. Ya di sini Firda berusaha mengingatkan kewajiban mereka, apalagi seorang muslimah, untuk menutup aurat, untuk belajar lah, intinya berproses untuk memakai hijab. Intinya Rasulullah memerintahkan kita, tutuplah auratmu. Intinya tutuplah auratmu itu, kata-kata seperti itu dianjurkan atau ditujukan kepada kita semua yang mengaku kita adalah umat Rasulullah, cinta baginda Nabi, sayang Rasulullah. Intinya kita mengharapkan syafaat Rasulullah, tapi perbuatan kita nggak sesuai sama sama perintah kita, Allah, untuk menutup aurat. Jadi di sini semoga konten ini bisa bermanfaat dan akan lebih banyak lagi wanita-wanita di luar sana yang akan menutup auratnya. Mungkin Firda pribadi adalah manusia biasa yang nggak luput dari dosa. Intinya jangan nunda-nunda nutup aurat. Intinya tetap support konten ini, share, like, dan komen sebanyak-banyaknya, dan semoga kalian sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak cantik, lagi sendirian? Iya. Boleh nemenin duduk nggak? Boleh. Maaf ya kayak permisi, soalnya saya lagi nunggu temen gitu. Kakaknya sendirian? Iya sendiri. Temannya di mana? Oh, dia masih ini lagi pergi gitu. Kakaknya sendiri, nggak lagi mau ketemu sama teman atau apa? Nggak ada sih Kak, coba iseng di sini aja. Oh, di sini gitu. Iya. Sering nongkrong sini? Enggak, temen Tumben, boleh kenalan? Ginan. Ginan. Iya. Firda. Kakaknya dari mana? Dari Muncul Maria. Dari Monco. Asli Lombok? Iya. Asli Lombok gitu. Terus kegiatannya, aktivitas sehari-hari sekolah? Iya Atau masih sekolah sekolah di di SMA Negeri 7 Mataram. Oh, Semanju. Udah kelas 12? Iya, kelas 12. 12, sebentar lagi ya. Terus kedepannya ada rencana mau lanjut atau cari kerjaan Mau lanjut kuliah sih Kak di di Universitas Mataram. Oh, di Unram ya. Banyak yang lanjut di sana sih. Tapi selain sekolah, kegiatannya ikut-ikut apa atau Futsal sih. futsal loh? Cewek futsal? Iya. Keren ya. Sama Baru jarang saya tahu kalau cewek bisa futsal. Berarti ada perkumpulan kayak organisasi gitu futsal? iya di sekolah juga. Tapi sekarang kan lagi pandemi kayak gini tuh udah kayak dikira bubar, iya dikira gimana tuh. Ya maunya latihan Di gelanggang itu nggak sih futsalnya? Tapi maaf, orang tua masih lengkap? alhamdulillah. Lengkap ya. Tapi agama Islam nggak? Islam. Islam dari lahir. Tapi saya kan, kalau orang, mohon maaf sebelumnya nih kan, yang berpandangan kan, kalau orang kan biasanya kan kalau seorang muslim itu kan, apalagi cewek kan identik dengan hijab gitu kan. Makanya saya kira kakaknya tanya agama, takutnya agama lain nanti nggak enak gitu makanya. Tapi kan
maaf pertanyaannya agak melenceng itu. Alasannya kakak belum pakai atau pakai tapi sering lepas atau emang jarang pakai nih hijab? Ya kak, gimana ya kak, kayak dikira sering gaya gitu, gak sekolah aja. Oh gitu, kak pas sekolah aja gitu Iya. pakai hijabnya. Pasti kan setiap orang kan punya alasan tersendiri kenapa saya saat ini belum siap pakai hijab gitu, karena apa gitu. Mungkin kakaknya ada alasan gitu kenapa sampai saat ini belum siap untuk pakai hijab. Ya kayak belum nyaman aja kak. Belum nyaman. Alasannya apa, kan belum nyamannya karena panas atau karena omongan orang nih? Belum siap sih dikit, ya belum siap gitu. Takut nggak bisa istiqomah gitu ya, takut ngerusak nama hijab sendiri mungkin gitu, bisa dibilang. Kan banyak tuh orang bilang ngapain sih pakai hijab tapi kelakuannya nggak sesuai gitu kan, pasti banyak yang bilang kayak gitu. Kan banyak nih juga yang bilang ngapain sih kamu pakai hijab tapi munafik gitu kan, banyak tuh orang-orang itu kan yang nyinyir kayak gitu. Iya. Terus pandangan kakaknya pribadi tentang orang-orang kayak gitu gimana? Ya sakit sih kak dikira kayak gitu, orang udah berbuat baik buat nutup aurat dibilang kayak gitu. Emang sih. Jadi buat down orang yang lagi berusaha gitu, jadi intinya apa yang namanya juga kan setiap orang punya proses gitu kan, nggak bisa langsung gitu kan. Ya seandainya dia berbuat salah yang nggak harus kita salahkan hijabnya, ya pribadinya orang masing-masing. Tapi kita udah tahu gitu kan hukum hijab itu wajib. Yang namanya wajib itu kan bukan sunnah lagi, bukan Harus sunnah, kan. harus wajib, yang namanya kayak sholat gitu. Mau kamu sakit, mau kamu kayak gimana pun di perjalanan yang namanya sholat ya udah sama kayak kita seorang wanita muslimah memang udah diwajibkan. Mau kamu pendosa, mau kamu aibnya segunung, mau kamu pelacur, mohon maaf, tetap wajib. Tetap wajib yang namanya menutup aurat. Cuma kan semua orang kan butuh proses, nggak bisa langsung gitu. Ya mungkin saya Ya kak mau nanya, misalkan kalau seperbuatannya tuh nggak baik kan ya, terus pakai hijab bagus nggak? Soalnya ada sih teman saya kayak gitu, dibilang ini lah, kalau masih kelakuan kayak gitu nggak usah lah kayak gini gitu. Nggak usah lah dia pakai hijab tapi kelakuannya nggak sesuai gitu. ya, Contohnya seperti sana sini mau gitu kayak apa ya? kayak Astagfirullah. nempel-nempel gitu, Gitu dah, maksudnya. Ya mungkin kembali ke dirinya masing-masing. Kalau apa ya, kita nggak bisa salahkan hijabnya gitu kan, yang mau dia seperti yang saya bilang awal, mau dia kayak pendosa, mau aibnya segunung, dia tetap punya kewajiban memakai hijab gitu. Cuma ya mungkin yang perlu kita salahkan adalah sikap dia gitu kan. Ya kalau dia sadar, oh saya sudah berhijab ini gitu, ya seharusnya saya tahu batasan saya gitu, seharusnya saya bisa jaga nama baik hijab itu sendiri gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa negur orang sembarangan gitu kan. Kita apalagi di zaman sekarang ini susah membedakan mana teguran, mana hinaan gitu. Saya negur kamu nih tapi negurnya nyindir tuh di story nggak jelas. Iya, biasa kayak gitu. Tapi karena yang sebenarnya orang-orang negur itu adalah dengan cara-cara tersembunyi gitu, diam-diam itu yang namanya negur. Tapi kalau dia negurnya dalam kayak rame-rame, itu bukan negur, itu yang memalukan. Tapi yang pendapat saya yang kita salahkan ya orangnya, jangan hijabnya. Seandainya temannya kakak kayak gitu, ya mungkin udahlah doakan aja gitu, siapa tahu nanti dia sesuai sama yang dia pakai gitu kan. Kita nggak bisa menjudge orang gitu, sedangkan diri kita belum tentu baik daripada dia. Jadi seperti itu sih menurut saya. Jadi udahlah gitu, introspeksi diri aja gitu kan. Karena kita juga sama-sama pendosa gitu kan. Kita bukan ahli hadis, bukan ahli sunnah, kita cuma manusia biasa gitu kan. Jadi ya kita ukur aja batasan kita udah sampai mana kita, apa saya udah lebih baik daripada dia. Tapi ya namanya kewajiban tetap wajib gitu kan. Apalagi kita sebagai cewek gimana ya, udah tahu kan hukumnya wajib, terus keluar rumah nggak pakai hijab, tahu kan siapa yang jadi disiksa? Ayah kita yang pasti jadi sasaran. Katanya kita sayang sama ayah nih, saya sayang sama ayah karena ayah udah perjuangin saya, nafkahin saya, sekolahin saya, sakit-sakitan, keringetan, semua buat saya. Tapi saya kok tega banget sih masukin ayah saya ke neraka gitu, adik saya, suami saya apalagi nanti gitu, karena saya
nggak mau pakai hijab gitu kan. Ya mungkin setiap orang punya proses, mungkin kakaknya belum sekarang gitu kan, belum bisa sekarang, tapi insya Allah nanti atau ke depannya semoga bisa gitu. Tapi kan kakaknya jarang nih pakai hijab karena belum nyaman gitu ya, belum siap buat tetap jadi kayak hijab gitu. belum bisa istiqomah gitu ya. Hijrah itu mudah sih, tapi yang susah istiqomahnya gitu. Tapi dulu sih pernah sampai bertahan 2 tahun buat nutup itu, tapi ada aja kayak aduh lagi gitu. Pergaulan pasti pergaulan ya, karena emang pergaulan sekarang itu ya apa ya, kadang emang godaan dari iman kita sendiri. Kok bagus ya, kayaknya keren deh, kayak gini. Jadi kita tanpa sadar kita masuk ke ruang lingkup mereka gitu. Tapi ya gimana lagi. Ngomong-ngomong kan saya udah lumayan lama nih basa-basi. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya penasaran deh, pengen banget ngeliat kakaknya pakai hijab. Mau nggak saya bukan untuk maksa kakaknya harus terus berhijab enggak ya, tapi di sini saya cuma pengen ngeliat kakaknya sebentar aja buat cobain pakai hijab. Habis itu setelah itu lepas, nggak apa-apa deh. Mau nggak? Gak apa-apa deh, Cobain aja kan. coba aja. Iya, coba aja, nggak harus selamanya gitu. Bisa pakai tas pindah kan ya? Tapi Dikit ya rambut. dikit nggak apa-apa. Ya. Oh yang kakaknya dari dulu. Oh saya sendiri asli Jawa. Siap loh. Ada yang bilang gitu nggak sih? Ada, tapi gimana nih nggak tahu juga. Beneran cantik. Kan? Baca deh pakai HP-nya. Gimana ya kak biar jadi kayak gitu tuh? Gimana? Biar Maksudnya biar biasa biar istiqomah. Bagus, pertanyaan yang bagus. Jarang-jarang sih. Soalnya saya sering nantang-nantang orang kayak gini itu pengen lihat, tapi jarang mereka untuk mempertanyakan gimana ya kak supaya istiqomah. Jarang. Baru kakaknya ini loh. Tip istiqomah itu semuanya kembali ke niat, karena segala sesuatunya itu kembali kepada niat. Gini, kakaknya pengen istiqomah. Saya pengen istiqomah nih, berarti di hati kakaknya harus ditanamkan kemauan gitu kan. Percuma saya ngomong istiqomah tapi di hati nggak ada niat gitu mau istiqomah, jadi ya udah gitu, nggak berjalan. Tapi ketika kakaknya saya mau istiqomah, terus saya melakukan, bukan hanya ngomong. Karena kalau kita cuma berbicara tapi tidak praktek, tidak berusaha, sia-sia gitu kan. Kayak kita kerja tanpa doa ya semuanya percuma gitu. jadi apalagi kita seorang wanita gitu yang benar-benar dijaga sama Allah batasannya, terus yang benar-benar dijaga auratnya. Kita sering bilang ngapain sih cowok-cowok ini ngelihat gak sopan banget, padahal kita nggak ngelihat, kita yang mancing mereka buat ngelihat kita dengan pakaian kita tampilkan lekuk tubuh kita yang mahal, yang benar-benar mahal gini kan. Jika kita disuruh pilih permen yang ditutup apa yang dibuka, pasti yang ditutup kan. Siapa yang mau yang dibuka terus dilempar, pasti kotor. Kalau permen ditutup meskipun dilempar dia tetap bersih. Sama kayak wanita, kalau wanita sudah menjadi bahan pandangan buat laki-laki, itu udah nggak ada harga dirinya sayang, bukan udah kehilang rasa hormatannya. Bukan berarti itu jatuh gitu, tapi emang itu harus kesadaran kita, karena aurat itu benar-benar dijaga. Dan kalian itu menutup aurat itu nggak akan kehilangan kecantikan, justru itu buat kalian itu lebih tertutup, lebih cantik, dan kecantikan kalian itu hanya untuk suami kalian tercinta nanti gitu kan. Jadi ngapain sih saya harus membutuhkan pujian dari laki-laki lain? Karena berarti kalau kita mencari pujian laki-laki, berarti laki-laki tersebut mencintai saya bukan karena hati saya, tapi karena tubuh saya, karena nafsu mereka. Lah
bagaimana kalau nanti saya sudah nggak cantik lagi, bagaimana kalau tubuh saya udah keriput nggak seperti biasanya, apakah dia masih mencintai saya gitu. Jadi itulah kesimpulannya sih. Kok terharu ya? Iya kan terharu. Insya Allah. Jadi biar nggak lama-lama nih, sebenarnya saya kesini tuh lagi buat sosial eksperimen YouTube. Jadi di sini tuh kakaknya jadi bukan prank, ini hanya sosial eksperimen yang mungkin lebih bermanfaat meskipun nggak secara langsung merubah kakaknya, nanti insya Allah suatu saat bisa merubah gitu. Jadi kak, kameranya di sana. Guys. Oke. Masya Allah kan cantik banget. Siapa kak namanya? Ginan. Ginan, ada nama IG? Ada Coba dipromosikan nama IG-nya apa? Ginan Maulida _ Ginan Maulida _ buat teman-teman yang penasaran sama kakaknya, mau temenan, jangan lupa di follow sebanyak-banyak, kan tanya-tanya dia, atau yang ahli-ahli yang mau bimbing dia silahkan, yang mau usahain halalin dia, bimbing ke jalan yang benar silahkan follow. Nanti saya taruh di YouTube ya. Intinya jangan lupa di share, di like, komen, dan apa ya, intinya jangan lupa follow IG kakaknya juga guys, biar kakaknya bisa naik followersnya nih, biar kalian bisa banyak pertemanan juga. Apa ya, terus dan kakaknya ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang nonton? buat teman-teman yang belum pakai hijab, istiqomah lah. Karena apa ya kak, banyak sih yang pengen istiqomah tapi belum kayak ada buat betul-betul niat dalam diri kita itu kayak gitu. Ya, jadi buat kalian, Makasih ya kak buat udah ceramahnya, sayang. يا بنورة منها كل كمالي ماذا يعبر. jadi guys, masya Allah nih kakaknya, masya Allah banget, cantik kan, cantik banget Aisyah ini. Ya, intinya buat wanita-wanita di luar sana maupun yang udah menutup aurat maupun yang belum menutup aurat, tetap istiqomah. Dan buat kalian yang belum menutup aurat, segeralah menutup aurat. Ingat, pada saatnya kalian akan menutup aurat, entah kalian menutup aurat dengan gamis atau kain kafan. Jadi yang namanya kematian itu gak ada yang tahu. Za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bisa hari ini kalian tertawa, gak tahu besoknya kalian masih bernyawa atau enggak. Jadi jangan sia-siakan waktu, dan waktu itu adalah, kata orang Jepang, waktu itu adalah uang. Jadi jangan disia-siakannya. Intinya tetap support terus channel Zaifunda TV supaya makin barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.